pertanyaan tentang mengapa kita terjatuh ke dalam sumur. Sebab bukan jawaban itu yang sebenarnya ingin didengar oleh orang di luar. Yang ingin didengar oleh orang di luar dan ingin ditonton oleh orang di luar itu adalah sebuah drama tentang bagaimana kita keluar dari sumur itu. Saya kira setahun setelah kejadian itu, rasanya sekarang ini kita sudah keluar dari sumur itu. Atau saya salah juga? Saudara yakin kita sudah keluar dari sumur itu? Kalau kita sudah keluar dari sumur itu, sekarang orang-orang menantikan seri kedua dari drama itu. Seri kedua dari drama Nabi Yusuf setelah keluar dari sumur adalah perjalanan menuju sana. Dan itulah seri kedua yang dinantikan oleh orang dari PKS. Setelah keluar dari sumur, maka drama kita sekarang ini pada sisa 29 hari terakhir ini adalah drama perjalanan menuju. Saya dulu cuma mengatakan jarak antara sumur dan istana adalah dekat. Tapi dulu orang-orang menafsirkannya berbeda. Oh, jangan-jangan ini konspirasi dari istana untuk PKS. Bukan. Maksud saya adalah drama setelah kita keluar dari sumur itu, maka drama selanjutnya adalah perjalanan menuju sana. Dan saudara-saudara sekalian, kalau kita baca dalam runtuh kisah Nabi Yusuf itu, pada bagian akhir dari cerita itu setelah semua dramanya sempurna, saudara-saudaranya sudah bersujud semuanya dan mengakui semua kesalahannya. Pada bagian akhir dari drama itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupnya dengan satu kata kunci. Inna Rabbi latifun lima yasha. Sesungguhnya Tuhanku, kata Nabi Yusuf, maha lembut, maha halus, mencapai segala hal yang Dia inginkan. Jadi Allah kalau Dia mau, Dia mencapai kehendak-kehendaknya itu dengan cara yang teramat halus. Dan karena sangat halus, seringkali manusia tidak menangkap prosesnya, pergerakannya. Begitu juga dalam cerita Nabi Yusuf, Allah ingin membawa beliau ini ke istana. Dan cara yang ditempuhnya begitu halus sedemikian rupa. Coba bayangkan, apa yang membuat Nabi Yusuf keluar dari sumur adalah sesuatu yang tampak seperti sebuah kebetulan. Ada musafir lewat di situ, ingin mengambil air, buang gayung ke dalam sumur, tahu-tahunya yang naik adalah seorang laki-laki. Dan karena mereka ini musafir, tahu orang ini orang kecelakaan, mereka tidak tahu orang ini ada gunanya. Karena itu laki-laki ini dijual murah di pasar muda. Tapi ternyata yang membelinya adalah istri raja. Dan apa pesan raja kepada istrinya setelah membeli budak itu? Akrimi bersuami, muliakan orang ini. Tapi Quran mengatakan, wa kadzalika demikianlah kami kokohkan posisi Yusuf di muka bumi. Perhatikan, cerita Yusuf ini sebenarnya ingin menyampaikan satu pesan, bahwa jalan menuju istana itu ada banyak. Kalau Yusuf saja bisa masuk ke istana dengan cara dijual sebagai budak, mudah-mudahan jalan kita menuju istana jauh lebih gagah, insyaallah. Tapi ibu sekalian, yang lebih menarik dari keseluruhan kisah Nabi Yusuf itu adalah cerita tentang kerajaan di mana Nabi Yusuf itu ada. Kerajaan ini namanya Kerajaan Heksos. Dan kerajaan ini umurnya
kita tahu bahwa Nabi Yusuf itu bukan orang Mesir, tapi bisa jadi raja Mesir. Apa maknanya itu bagi kita semua? Dan kerajaan ini berlangsung 200 tahun. Kalau pemilunya per 5 tahun, kira-kira berapa kali pemilu itu? 40 kali pemilu. Ya kan? Jadi Nabi Yusuf itu berasal dari Madian. Madian itu di luar Mesir, itu antara Mesir dengan Syria. Tapi seluruh orang, termasuk sebelum Nabi Yusuf yang mendirikan kerajaan Mesir ini, memang tidak berasal dari Mesir, dari luar Mesir. Saya kira kita bisa mengambil banyak pelajaran dari kisah Nabi Yusuf. Kemarin di Bekasi ada yang bilang, kalau begitu orang Bugis bisa jadi presiden Indonesia. Saya bilang, orang Bugis itu warga negara Indonesia asli, bukan orang luar Indonesia. Kalau Nabi Yusuf memang bukan orang Mesir, bukan. Jadi kalau ada pelajaran yang bisa kita ambil di situ adalah jangan pernah merasa asing di republik sendiri. Yang kedua, jangan pernah merasa sebagai minoritas di republik sendiri. Dan yang ketiga, jangan pernah merasa tidak layak memimpin negeri sendiri. Nah itu sekalian, saya sudah mendengarkan hasil survei terakhir di Jawa Barat dan juga di DPW yang lainnya, dan alhamdulillah semua survei ini menggembirakan. Pada akhir Januari yang lalu survei kita menunjukkan bahwa kita sudah masuk di 5 besar. Kita memang masih di urutan 5, tetapi kita insya Allah on the way masuk ke 3 besar. Nah kalau kita sudah on the way begini dan tanda-tanda kegembiraannya mulai banyak. Yang lebih penting dari hasil survei bahwa kita sekarang sudah naik perolehan nasional, yang lebih penting adalah fakta lain di dalam survei itu yang menunjukkan bahwa jumlah undecided, pemilih yang belum menentukan pilihan itu masih sangat besar, dan jumlah swing voter, pemilih yang sudah menentukan pilihan tapi mungkin merubah pilihannya, itu juga sangat besar. Sehingga peluang kita untuk mendapatkan angka lebih besar daripada yang sudah kita peroleh sekarang di dalam survei kita, itu juga terbuka sangat lebar. Saya kira fakta ini lebih penting daripada fakta tentang perolehan kita, karena potensi perolehan suara sekarang ini dari yang belum memilih dan yang mungkin merubah pilihannya itu jauh lebih besar daripada angka elektabilitas yang sekarang ini sudah kita dapat. Dan karena itu pada sisa 29 hari ini harus benar-benar kita kejar. Saya kira dalam kesempatan ini ada bagusnya kita sedikit ilham sejarah Wali Songo. Beberapa waktu yang lalu saya diundang oleh keluarga besar PII bersama Pak Prabowo presentasi soal visi misi calon presiden katanya. Mulai presentasi itu dengan cerita tentang Wali Songo. Saya bilang begini, dulu waktu saya mahasiswa, saya menulis sebuah penelitian tentang Wali Songo. Tapi waktu itu kesadaran saya tentang Wali Songo itu adalah kesadaran seorang mahasiswa terhadap ulama. Setelah saya jadi presiden partai, saya melakukan ziarah ke makam Wali Songo, ke Sunan Kalijaga dan Balikpapan di Demak. Ketika saya melakukan kunjungan itu, ziarah makam itu, rasanya kesadaran saya bertambah.
bukan lagi sekedar kesadaran seorang mahasiswa terhadap ulama, tapi ini ada kesadaran seorang politisi. Mereka tanya, ini maksud Anda apa sebagai politisi kesadarannya? Saya bilang begini, dulu sebelum Islam datang ke Indonesia, mayoritas warga masyarakat kawasan ini itu beragama Hindu-Buddha. Setelah Islam datang ke sini, tiba-tiba orang yang beragama Hindu-Buddha ini berubah menjadi mayoritas Muslim. Memang tidak sekaligus, tetapi bertahap, dan tiba-tiba Islam menjadi agama mayoritas di kawasan ini. Saya pikir-pikir, kalau orang pindah agama itu prosedurnya kan panjang. Apa saja syaratnya orang masuk ke dalam Islam? Syarat yang Anda tahu apa? Syahadat ya. Orang mesti syahadat. Apa aja lain? Disunat. Kalau laki-laki harus disunat, ya kan? Itu bukan persyaratan yang gampang. Syahadat dan disunat. Saya pikir-pikir, orang pindah partai kan tidak pakai syahadat dan tidak pakai. Jadi sebenarnya pekerjaan kita sebagai politisi ini jauh lebih gampang daripada pekerjaan wali songo itu. Jadi sekedar memindahkan pilihan orang, ya, memindahkan pilihan orang dari kuning ke putih, dari merah ke putih, dari biru ke putih, dari hijau ke putih, dari mana saja ke putih. Yang pertama itu tidak perlu pakai syahadat, yang kedua tidak perlu pakai sunnah. Itu kan lebih gampang. Tinggal tutup mata, coblos nomor 3 dan selesai. Ini ilham yang saya peroleh dari. Saya bilang juga waktu kita ilmu di Jawa Tengah, kadang-kadang kita di Jawa Tengah, mestinya Anda ini tiap hari mestinya siaran makam ke Wali Songo supaya ilhamnya makin kuat. Luar biasa mereka itu berubah masyarakat kita. Dan yang menarik, ada agama lain juga datang setelah Islam datang ke sini yang dibawa oleh Belanda dulu, tapi tidak berhasil merubah pilihan orang. Ini berhasil merubah pilihan orang pindah. Sesudahnya tidak berhasil merubah pilihan orang lagi. Nah, jadi ibu sekalian, yang harus kita ambil dalam perjalanan dari sumur ke istana ini adalah pertama-tama kita cari ilham tadi. Ketahuilah bahwa pekerjaan kita ini jauh lebih gampang daripada pekerjaan jauh lebih gampang. Dan sarana kita jauh lebih banyak daripada sarana jauh lebih banyak. Dan yang menarik itu sekalian, mereka bisa menciptakan perubahan besar di Nusantara ini, padahal mereka tidak punya otoritas apa-apa. Orang-orang yang datang membawa Islam ke Nusantara ini itu adalah pedagang-pedagang Yaman, muter-muter dari berbagai macam daerah, berbagai macam jalur, ada jalur India, ada jalur Cina, masuk ke sini, dan mereka tidak punya apa-apa. Orang-orang yang datang ke sini cari nafkah. Tapi kenapa orang yang tidak punya otoritas besar bisa menciptakan perubahan besar? Itu politik. Di sampingnya ada big change, ada perubahan besar. Dan itu sekalian, itu juga yang menjadi cerita agama-agama dan cerita nabi-nabi. Nabi-nabi datang ke dunia ini itu tidak membawa otoritas yang sangat besar, tapi mereka menciptakan perubahan yang sangat besar. Dan itulah sebabnya kenapa agama-agama cerita lagi dari cerita negara, dan cerita nabi-nabi lebih abadi dari cerita raja-raja. Itu sebabnya. Kenapa itu sekalian? Karena mereka datang dengan kemampuan meyakinkan. Kekuatan mereka itu adalah kekuatan persuasi, kekuatan meyakinkan orang yang membuat orang mau berubah keyakinan.
Dan sekarang yang dituntut dari kita ibu sekalian adalah kemampuan meyakinkan orang, bukan berubah keyakinan, cuma berubah pilihan politik, dan itu jauh lebih sederhana. Bilang sama yang Hindu, kalau ada Hindu di sini, Anda bisa tetap beragama itu dan tetap bisa memilih PKS. Kalau Anda Kristen, Anda tetap bisa beragama Kristen dan tetap memilih PKS. Tidak perlu pakai syahadat, apalagi pakai disunat. Dan kalau dia Muslim dan dia sudah memilih partai lain, bilang sama dia, Anda kalau memilih PKS itu tidak seperti pindah sekte. Dari Sunni ke Syiah, dari Syiah ke Sunni, tidak begitu. Tutup mata dan contoh nomor 3, insya Allah semuanya beres. Nah ibu sekalian, ini jalan kita ke sana. Tapi dari angka-angka undecided ini ibu sekalian, saya juga melihat ini ibarat banjir ketidakpercayaan. Dalam 3-4 tahun terakhir ini ada serangan yang luar biasa ke partai politik yang disebut para pengamat sebagai gerakan deparpolisasi. Memang ada terlalu banyak dosa partai-partai politik, tetapi dosa ini dimanfaatkan untuk menyerang partai politik sehingga sekarang ini angka ketidakpercayaan kepada partai politik itu tinggi. Dan ketika kita mendapatkan serangan yang kedua sejak bulan Mei yang lalu, di mana berita-berita perempuan-perempuan itu keluar semua di media, saya memanfaatkan waktu selama Ramadan yang lalu untuk iktikaf penuh 1 bulan. Tidak kemana-mana, cuma ada di rumah, tilawah, sholat, berpikir, diskusi, membaca. Bagaimana kita keluar dari situasi ini? Dan saya sampai pada kesimpulan, kalau orang tidak percaya kata-kata, kita masih punya sorot mata. Jadi ini waktunya kita kampanye dengan sorot mata. Tidak perlu pakai kata-kata. Datangi setiap rumah yang ada di Sumedang, perlihatkan sorot mata Anda dengan baik. Karena kalau sorot mata Anda perlihatkan dengan baik, saya yakin orang itu akan percaya bahwa di Republik ini masih banyak orang soleh yang tersisa. Karena itulah sejak itu kita mulai mengubah seluruh strategi kampanye kita. Kita tidak lagi mengandalkan media terlalu besar, tidak mengandalkan iklan terlalu banyak, tetapi yang kita andalkan adalah sorot mata saudara-saudara semuanya. Itulah yang kita sebut dengan gerakan silaturahim. Jangan ada rumah di Sumedang yang tidak didatangi oleh kader dan relawan PKS. Jangan ada nama yang tersebut di dalam daftar pemilih tetap yang tidak disentuh dan didatangi oleh kader dan relawan PKS. Dan kalau Anda datang ke sana, setelah memberikan salam, Anda cukup perlihatkan tatapan mata Anda yang benar. Ya kan? Pegang tangannya, salaman dengan baik, pancarkan aura kejujuran Anda dari sorot mata. Senyumlah selebar-lebarnya, perlihatkan gigi waktu Anda tersenyum. Seperti laki-laki yang ada di sini.